Hi again everyone, welcome back again ya di Bitcoin Update teman-teman sekalian. Ini bakal jadi quick update aja. First timer juga untuk bikin semacam video update kayak begini ya. Jadi kita nggak pakai chart teman-teman sekalian. Yang pengen saya update dari progres pergerakan Bitcoin after hari Jumat New York Session. Bitcoin udah mulai bergerak dalam momentum yang oke. Ya kita udah main di atas 115.000 dolar, udah lagi testing level 116 ribuan. So far sih nggak ada masalah ya teman-teman sekalian kalau kita lihat dari segi tren jangka pendek, dari segi fundamental, dari segi data cukup mendukung sejauh ini ya, cukup mendukung sejauh ini. Kita nggak ngeliat ada masalah, kita nggak ngeliat ada masalah dalam artian CPI mendukung, PPI mendukung, nggak ada kondisi di mana The Fed kelihatannya akan mengubah perspektif mereka ya yang tadinya dari dua kali maksudnya dari sekarang kan kita tahu dari dua kali rate cut kemungkinan bisa jadi tiga kali rate cut. Nah jadi ekspektasinya so far so good ya, nggak ada masalah. Kalau memang jadi tiga kali rate cut, ini mungkin jadi pricing in untuk kondisi saat ini. Market udah mulai preparing untuk nyambut FOMC minggu depan. Dan FOMC minggu depan kalau misalkan ternyata terjadi koreksi, juga bukan suatu hal yang mengejutkan. Kalau saya sih ngelihatnya begitu ya. Kenapa? Karena udah pricing in dari sekarang. Tapi bukan berarti market bakal jadi sell the news dan berkepanjangan gitu. Sell the news itu mungkin untuk hari H aja profit taking itu wajar. Tapi after that, apakah market masih bisa naik lagi? Apakah Q4 kita akan melihat market kembali rally? Saya pikir environment-nya udah mengarah ke sana. Kita tahu strategi masih keep accumulating, kemudian ETF inflow 2 hari terakhir itu 3 hari terakhir lah udah di atas 1,2 miliar dolar. Cepet banget teman-teman. Ya, kalau misalnya katakanlah minggu lalu orang-orang masih fearful, katanya banyak klien institution lagi pada jualan, BlackRock lagi pada profit taking, klien-kliennya ada ngirimin Bitcoin ke Coinbase, ya memang benar. Tapi begitu di net, secara total hasilnya masih lebih dominan, masih lebih banyak yang beli daripada yang jual. Nah kalau kita lihat dengan kondisi kayak begitu, itu artinya kan memang mereka juga udah lagi dalam keadaan positioning ya, melihat dari sumber data yang ada, melihat dari ekspektasi terhadap Federal Reserve minggu depan, dan mungkin um, ya tetap ya secara midterm, secara long term gitu. I mean kuartal 4 adalah bulan terbaik biasanya ya, bulan-bulan terbaik bagi developmentnya untuk Bitcoin. Saya udah bedah ini sama teman-teman sekalian pada saat live streaming, pada saat video update sebelumnya juga. Saya udah jelasin kalau kita ngelihat ada satu signal yang berpotensi untuk nge-push Bitcoin nanjak, yaitu signalnya berupa MACD yang udah crossing di daily time frame. Bullish cross atau golden cross di kondisi di mana dia sebenarnya menciptakan yang namanya hidden bullish divergence ya. So everything looks good so far, gak ada masalah gitu. Ya saya pikir kalaupun kita ngelihat ada koreksi atau pullback atau mungkin harga Bitcoin turun, mungkin tuh jangka pendek ya, jatuhnya lebih ke jangka pendek atau short term aja. Dan memang teman-teman sekalian ya, saya dapat update kan long term holders itu udah pada jualan, kita tahu ini memang udah dari cycle ke cycle kayak gitu guys ya, kayak gitu biasanya di puncak atau kita bilang bahasanya tuh blow off top ya, di bagian dari the end of the rally itu short term holders itu nambahnya luar biasa signifikan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan kondisi tersebut, kita kaitkan situasi itu dengan um, apa ya istilahnya ya, kita kaitkan dengan kemungkinan cycle top lah ya, yang mungkin boleh jadi boleh jadi satu warning, boleh jadi sebuah kondisi kita boleh waspada gitu ya. Saya nggak bilang ini juga oke-oke banget ya, artinya kita set ya bisa dibilang set set a good environment atau set a good condition buat Q4 rally, but doesn't mean rally terus menerus kan. Pasti ada satu titik kita akan mencapai titik di mana dia akan jenuh, dan akhirnya market either dia rotating ke altcoins dulu, jadi kita masuk ke dalam fase siklus-siklus seperti sebelumnya juga kan. Jadi kalau orang percaya 4 year cycle, artinya Anda harus percaya ada altcoins juga kan, yang bakal kebagian money flow. Ya walaupun demikian kalau kita bilang altcoins in general ya udah nggak semuanya gitu. Kenapa? Karena altcoins yang punya narrative, altcoins yang bisa menarik perhatian korporat, bahkan bisa jadiin treasury untuk korporasi mereka, itu nggak banyak. Ya kan? Baru sejauh ini yang saya tahu informasinya mungkin BNB, kemudian ada Sui, kemudian ada Solana,
Dan recently yang setahu saya lagi diajuin ETF-nya pun ada Chainlink. Itu beberapa koin-koin yang mungkin kalau kita lihat dari segi kalau dari segi apa ya, segi exposure akan jadi terexpose dan akan lebih mudah untuk mendapatkan demand ya dari retail juga. So mereka-mereka ini kan smart money, kita bilang pasti mereka accumulating duluan. Terus ya newsnya dikeluarin, after news baru kan istilahnya berkesempatan untuk memancing atau lebih menarik banyak para retail investor itu untuk terlibat. Dan retail investor ini bisa jadi liquidity-nya mereka gitu. Nah, kapan itu waktunya ya? Kalau sekarang all eyes on Bitcoin ya, maybe after Bitcoin pumping. So, Bitcoin pumping dulu, creating all time high, Ethereum juga sama, tembus $5.000, itu jadi headline news, good news di mana-mana. Orang start looking for crypto, start searching for crypto, start searching for altcoins karena mereka butuh alternatif yang belum ngepump. Dan di situ baru ada money flow-nya ke sana gitu, guys. So, kalau kita lihat per hari ini Ethereum udah 2.700 lagi. Solana juga udah di atas $240. BNB tadi malam udah create a new all time high. Ya, saya dengan teman-teman di grup ada long on Bitcoin, long on BNB. Kemudian juga kalau kita lihat selain itu kondisi apa lagi ya teman-teman ya? Ya rata-rata ngepam sih ya. Doge aja udah mau ngetes 0,3 lagi. Dan juga ya mungkin nggak semua, tapi at least yang big cap udah mulai make a move. Dan itu menjadi sign awal kan untuk pada akhirnya nanti money flow juga bisa akan ngalir ke medium cap. Medium cap nanti baru ke low cap. Low cap yang meme coins apa rata-rata mungkin baru pada ngepump setelahnya. Ya but anyway guys, kalau misalkan dengan kondisi terkini ya, dengan kondisi sekarang banget nih, kalau dengan kondisi sekarang banget, saya mikirnya market udah gak ada masalah sama sekali. Demand still doing well. Terus kita ngelihat juga kalau dari segi ETF yang inflow-nya luar biasa masif, luar biasa gede, hanya dalam 3 hari terakhir bisa di atas 1,2 billion, itu udah bagus banget, right? I think too soon kalau kita bisa bilang ini adalah topnya gitu ya guys. Karena biasanya market itu nandain top tuh bukan dengan cara kayak begini. Oke, rally impulsif, top, and then boom rejection disertai dengan strong bad news. Itu biasanya di ujung kayak gitu. Jadi tetap sama ya, kalau saya punya strategi tetap sama, preparing for the exit supaya exitnya itu proper teman-teman. I mean gak ada salahnya kalian sell on strength ya. Ada barang cicil jual pelan-pelan. Lalu ketika kita udah mencapai titik di mana oke, this is it gitu ya, this is the end gitu kan, the end game nih. Harus ada pertimbangan untuk hard close position kalian gitu. Yeah, I think that's gonna be my plan ya, teman-teman sekalian. Sampai dengan hari ini juga memang masih kayak gitu sih. But anyway, on the daily trade-nya, suggestion dari saya jangan lawan arus ya. Jangan coba untuk timing the top. Kalau kamu merasa memang kamu punya kemampuan seperti itu pun, setidaknya ada baiknya nunggu konfirmasi. Kalau saya sih punya pengalaman begitu sih. Saya lebih baik nunggu confirmation supaya saya bisa lebih yakin kalau ini memang dari segi tren udah shifting gitu. Tapi kalau dari segi tren belum shifting, kemarin udah saya jelasin waktu di live streaming, kalian udah belajar ya gimana caranya nentuin market structure. Kalian jadi tahu bedanya pullback sama retracement. Kalau udah tahu kayak begitu, kalian udah bisa mengerti kondisinya. Apalagi Ethereum. Coba kalau kalian buka chart Ethereum terus kalian lihat time frame daily. Itu abis ada swing high baru, terus market retrace. After retrace dia konsolidasi itu lagi ongoing transisi. After transisi ya berpotensi naik. Dan hari ini Ethereum naik. Jadi bukan berarti kita ngelihat ketika suatu harga itu terkoreksi bukan berarti itu menjadi topnya. Tapi kadang-kadang kita emang harus bisa bedain guys. Bedanya retracement atau pullback gitu kan. Dan so far even buat Ethereum on the daily perspective itu dia baru pullback, dia bukan retracement itu. Ya kalau dia retracement saya yakin dia bisa ngejar 3.000-an something, tapi ini baru pullback. Makanya di kisaran 4.200 tuh ditahan dengan cukup baik dan dia create sideways atau base di situ dan hari ini udah 4.700. So itu kalau bukan bullish apa namanya teman-teman ya. So ya that's gonna be the update dari saya. Tetap follow the trend, always use proper risk management ya. Pastiin kalian tahu stop loss placement yang proper,
cari invalidation levelnya, kalian cari tahu di mana market structure itu akan shifting jadi bearish atau reversal, dan di situ saya rasa akan jadi tempat yang proper kalau misalkan nanti kalian mau look for sell short. Okay, so that's gonna be the update dari saya. Thank you very much guys for watching. Happy weekend and see you guys again in the next update. Bye bye guys.